Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil, ta'dil, dan interpolasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan konsep-konsep tersebut untuk menghitung bujur matahari, tulus syams, dan bujur bulan, tulul qamar. Baik, kita mulai dulu pembahasannya. Kita ulas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan tulus syams dan tulul qamar nih. Tulus syams ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebut dengan bujur matahari. Kalau tulul qamar berarti bujur bulan. Apa maksud dari tulus syams dan tulul qamar itu? Di sini saya ada satu ilustrasi sederhana yang mungkin bisa menggambarkan atau mengilustrasikan kepada kita sebenarnya tulus syams atau tulul qamar dalam koordinat benda langit itu letaknya di mana. Ini ada satu gambar yang mungkin bisa dilihat bersama-sama. Gambar ini menggambarkan tentang koordinat benda langit. Ada dua garis besar di sini. Yang pertama berwarna biru ini namanya ekuator langit. Yang satu berwarna merah yang dinamakan dengan lingkaran ekliptika. Yang satu lingkaran ekuator langit, yang satu lingkaran ekliptika. Kita dalam kajian astronomi modern tentang pembahasan segitiga bola ya, tata koordinat benda langit terutama, kita sangat familiar dengan beberapa tata koordinat. Tata koordinat pertama ada koordinat horizon. Ini yang sering kita pakai dalam pelaksanaan ru'yatul hilal. Ada dua variabel dalam tata koordinat horizon, ada azimut atau arah, kemudian satunya lagi ketinggian. Jadi dalam tata koordinat horizon itu setiap benda langit punya nilai azimut dan ketinggian. Itu tata koordinat horizon. Kemudian ada kaitannya dengan pembahasan ini, ada tata koordinat ekuator langit. Kalau tata koordinat ekuator langit ini dua variabel yang melingkupi, pertama asensio rekta, dari sini ke sini asensio rekta, kemudian yang kedua deklinasi. Ini nanti ketika kita membahas hilal kita akan ulas lagi maksud dari asensio rekta dan deklinasi ini. Kemudian ada tata koordinat ekliptika. Tata koordinat ekliptika ini nanti yang akan kita bahas. Dalam tata koordinat ekliptika ini ada dua hal juga. Yang pertama bujur ekliptika. Bujur ekliptika ini yang ditandai dengan garis merah ini, dilambangkan dengan lambda. Yang kedua lintang ekliptika yang dilambangkan dengan beta ini. Bujur ekliptika inilah yang akan kita bahas. Kalau dalam kitab ini bujur itu kemudian dibahasakan dengan tul. Ada tulus syams dan tulul qamar. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu memahami terlebih dahulu antara lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator langit ini. Keduanya ini berpotongan dan membentuk sudut kurang lebih 23 derajat, 23 derajat sekian menit sekian detik. Yang itu kemudian nanti akan menjadi nilai dari mailul a'dham atau deklinasi maksimum. Mailul a'dham atau mail kulli. Nah, deklinasi maksimum itu ini. Perpotongan antara lingkaran ekuator dan lingkaran ekliptika ini
keduanya berpotongan di satu titik yang dinamakan dengan titik Aries. Dalam kajian kitab kita menyebutnya dengan titik Hamel. Bujur benda langit, bujur ekliptika atau bujur suatu benda langit itu ngitungnya dari mana? Ini dari titik Aries ini ke kanan sampai dengan perpotongan antara benda langit itu dengan bujur ekliptika. Semisal di sini, ini semisal matahari. Berapa nilai bujur matahari? Matahari di sini, di titik hijau ini. Kalau titik hijau ini kita buat garis lurus ke bawah sampai nanti memotong lingkaran ekliptika, jatuhlah pada titik ini. Berapa kemudian nilai bujur matahari itu? Nilai bujur matahari dihitung dari titik Aries ini ke titik perpotongan tadi, sini. Semisal ini ke sini 50 derajat. Oh, berarti nilai bujur mataharinya 50 derajat. Nilai tulus syamsnya nilai 50 derajat. Ini bujur benda langit. Bisa matahari ataupun bulan. Bulan pun juga seperti itu. Semisal bulan posisinya di sini, di titik hijau juga ini. Semisal dari titik hijau ini kita tarik ke bawah, nanti memotong lingkaran ekliptika ini. Memotong di titik mana? Semisal di titik sini. Jarak antara titik Aries ke perpotongan tadi itu berapa derajat? Itulah bujur bulan atau bujur matahari, tergantung benda langit apa yang kita cari. Ini yang dimaksud dengan bujur. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam bola langit itu, bujur itu ngitungnya dari perpotongan lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator, yakni dari titik Aries atau titik Hamel ke arah kanan, itulah sampai pada perpotongan benda langit itu terhadap lingkaran ekliptika. Ini ada benda langit, di sini ada lingkaran ekliptika. Dia memotong lingkaran ekliptika di mana? Kalau ditarik garis lurus, oh di sini. Jarak antara Aries dengan perpotongan tadi berapa? Itulah bujur ekliptika. Kemudian yang dimaksud dengan lintangnya yang mana? Yang dimaksud lintangnya ini dari garis ekliptika atau dari lingkaran ekliptika ini dihitung sampai ke benda langit itu berapa derajat, itu lintang ekliptikanya. Jadi di sini kalau lingkaran ekliptika ada bujur ekliptika, ada lintang ekliptika. Yang tegak lurus dengan lingkaran ekliptika ini kutub ekliptika utara, yang bawah kutub ekliptika selatan. Baik, itu sekilas tentang bujur matahari dan bujur bulan. Bujur matahari dan bujur bulan. Nanti dalam istima disebutkan bahwa istima itu terjadi ketika bujur matahari dan bujur bulannya nilainya sama. Itu maksudnya gimana? Semisal di sini matahari bujurnya semisal ini 50 derajat. Bujur bulan pada waktu itu posisinya di sini, semisal seperti itu. Yang mana nilainya sama-sama, nilai bujurnya sama-sama 50 derajat. Maka pada waktu itu antara matahari dan bulan berada pada satu garis bujur. Itulah fenomena yang disebut dengan istima. Akan kita ulas lagi di pembahasannya. Ya, itu tadi bujur matahari dan bujur bulan. Jadi yang dimaksud bujur matahari, jarak dari matahari sepanjang lingkaran ekliptika dihitung dari titik Aries. Dari titik Aries ke matahari ini berapa? Ke titik perpotongannya ya. Kemudian bujur bulan, jarak bulan sepanjang lingkaran ekliptika dihitung dari titik Aries. Sepanjang ekliptika dihitung dari titik Aries atau Hamel. Ini maksud dari bujur matahari dan bujur bulan. Apa kemudian hubungan antara dalil, takdil, interpolasi dan bujur matahari dan bujur bulan ini? Perlu difahami bahwa perhitungan gerak matahari ataupun bulan di kitab Nurul Anwar, sebagaimana yang sering saya sampaikan, pertama data yang ditampilkan itu data wasat.
Wasat itu artinya rata-rata. Ada wasatul syams, ada wasatul qamar. Artinya rata-rata, gerak rata-rata matahari atau gerak rata-rata bulan. Padahal untuk mendapatkan nilai bujur matahari ataupun nilai bujur bulan yang lebih presisi, perlu dilakukan koreksi terhadap gerak tersebut. Koreksi ini yang kemudian disebut dengan takdil. Nah, di sini sudah saya tampilkan berapa kali nanti kita melakukan takdil. Takdilnya ada takdil apa saja, ini sudah saya tampilkan. Nah, takdil ini didasarkan pada nilai dalil. Dalil dalam pembahasan kitab Nurul Anwar ini ada 5 dalil. Dalil awal, dalil sani, dalil salis, robi, dan khomis. Dan kelima dalil itu punya nilai yang berbeda-beda dan punya cara menghitung yang berbeda-beda. Di sini saya kumpulkan nilai-nilai itu ke dalam tabel ini. Dalil 1, dalil 2, dalil 3. Cara mencari dalilnya ini seperti apa? Ini saya cantumkan rumusnya. Setelah kita mengetahui dalilnya, kemudian kita mencari nilai takdilnya. Nah, untuk nilai takdil ini kita membutuhkan data di tabel. Seperti itu hubungannya antara dalil, takdil, dan bujur matahari dan bujur bulan. Kemudian interpolasinya gimana? Interpolasi itu kita pakai ketika nilai dalil ini tidak persis derajat, tapi ada satuan derajatnya, ada menitnya, ada detiknya. Sedangkan takdil itu kan ditulis dalam satuan per derajat, per 1 derajat, sehingga kelebihan menit dan detiknya itu perlu kita hitung dengan cara interpolasi. Baik, kita coba praktekkan di sini. Gerak matahari atau wasatul syams di sini dilakukan koreksi ataupun takdilan hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Jadi dari dalil 1 ini koreksi terhadap gerak matahari ini cukup 1 kali. Beda dengan gerak bulan. Kalau gerak bulan di sini wasatul qamar dilakukan koreksi sampai 5 kali. Koreksi ataupun takdilan sampai 5 kali. Inti dari pembahasan kita pada hari ini, ketika kita mencari nilai tulus syams ataupun tulul qamar, nilai tulus syams ataupun tulul qamar, tadi yang saya katakan bahwa gerak matahari ataupun bulan di kitab Nurul Anwar ini pada dasarnya disajikan dalam data rata-rata. Untuk mengetahui gerak bujur matahari dan bulan yang sebenarnya yang lebih presisi, maka kita perlu yang namanya koreksi ini. Untuk matahari cukup 1 kali koreksi, untuk bulan butuh 5 kali koreksi. Koreksi dalam bahasa kitabnya ini disebut dengan takdil. Untuk matahari cukup 1 kali koreksi, artinya nyampe sini saja sebenarnya udah cukup kalau untuk tulus syams. Tapi kalau untuk tulul qamar ini butuh 5 kali koreksi, 5 kali pentakdilan. Bagaimana cara menghitung 5 kali pentakdilan? Ini saya susun rumus beserta urutannya di sini. Jadi untuk mencapai 5 kali pentakdilan ini kita harus menghitung nih. Mulai dari takdil awal wasatul qamar, takdil awal wasatul qamar, takdil salis wasatul qamar, takdil awal uqdatul qamar, kemudian takdil sani wasatul qamar, takdil sani wasatul qamar, takdil salis wasatul qamar, takdil rabi wasatul qamar, takdil khamis wasatil qamar. Kita bisa lihat di sini. Untuk yang pertama kita punya dalil awal. Dalil awal ini atau dalil 1 ini kita ambil dari nilai khosatus syams. Jadi nilai khosatus syams itulah nilai dalil 1. Dari dalil 1 ini kita kemudian bisa mengambil nilai takdil. Mulai dari takdil syams, takdil awal wasatul qamar sama khosatul qamar, takdil salis khosatul qamar, takdil satu udah. Ini nanti dalam kitab ada tabel-tabelnya. Di tabel halaman sekian dan sekian. Ini fungsinya dalil 1. Kemudian yang kedua, dalil 2. Dalil 2 dalam redaksi kitab itu ditulis dengan ini.
untuk mendapatkan ta'dil sani wasatil qamar dan ta'dil sani khasatil qamar ya. Dalil 2 ini yukhadu bihasili darbi isnain wa wasatil qamar yungqasu minhu tulus syams summa yungqasu minhu khasatuhu. Jadi dalil 2 ini rumus cara ngitungnya itu 2 dikali kurung buka wasatul qamar dikurangi tulus syams kurung tutup dikurangi khaswatul qamar. Kalau kita belum menghitung tulus syams, kita bisa membreakdown ke bawah ini. Saya rumuskan di sini. Dalil 2 itu kalau kita rumuskan bisa rumuskan seperti ini. Kurung buka 2 kali wasatul qamar dikurangi kurung buka wasatu syams tambah ta'dil syams kurung tutup 2 kali, kemudian dikali 2 kurung tutup, hasilnya dikurangi khasatul qamar. Hasil dari perhitungan rumus ini itulah nilai dalil 2. Dalil 2 ini yang nanti akan dipakai untuk mendasari mencari nilai ta'dil sani wasatil qamar dan ta'dil sani khasatul qamar. Jelas ya, ini ta'dil, ini dalil sani. Kemudian berikutnya setelah kita menemukan ini, kemudian kita mencari nilai dalil salis. Dalam kitab, redaksi kitab untuk mencari dalil salis ini yukhadu bi khassatihi al-ma'dulah ats-tsalitsah. Dalil salis ini diambil dari nilai khaswatul qamar yang sudah ditakdil 3 kali, sehingga kita bisa merumuskannya dalam perhitungan ini. Dalil 3 itu nilai khaswatul qamar tambah takdil awal khaswatul qamar tambah takdil sani khaswatul qamar tambah takdil salis khaswatul qamar. Itulah nilai dari dalil 3. Kalau kita lihat urutannya di sini, khasatul qamar sudah kita cari kemarin di harokatul matlubah. Ta'dil awal khasatul qamar kita bisa melihatnya di sini. Ta'dil awal khasatul qamar sama ta'dil awal wasatul qamar nilainya sama. Kemudian tambah ta'dil sani khasatul qamar, kita lihat di sini. Ta'dil sani khasatul qamar sama ta'dil sani wasatul qamar nilainya juga sama. Kemudian ta'dil salis khasatul qamar, ta'dil salis khasatul qamar kita lihatnya di sini. Dari situ kemudian kita nanti mendapatkan data dalil salis. Data dalil salis ini nanti yang akan kita jadikan dasar untuk pengambilan nilai ta'dil salis liwasatil qamar. Ini pengambilan data ta'dil salis wasatil qamar, dasar pengambilannya yakni dalil salis. Kemudian berikutnya dalil rabi. Dalam kitab dalil rabi itu yukhadu biwasatihi al-mu'addal as-salis illa tulas syamsi. Dalil rabi itu ya diambil dari wasatihi. Ini kalau domirnya mudzakkar hi itu berarti rujunya ke qamar, kalau domirnya muannas ke syams. Jadi dalil rabi ini diambil dari nilai wasatul qamar yang sudah al-mu'addal ats-tsalis, yang sudah ditakdil 3 kali illa tulus syamsi, kemudian dikurangi tulus syams. Di sini kemudian saya rumuskan dalil 4 itu wasatul qamar sudah ditakdil 3 kali, yakni tambah takdil 1 wasatul qamar tambah takdil 2 wasatul qamar tambah takdil 3 wasatul qamar, ya, berarti ditakdil 3 kali. Illa tulus syams, kemudian dikurangi tulus syams. Tulus syams itu apa? Tulus syams itu wasatul syams tambah takdil syams. Maka kemudian dalil 4 bisa kita rumuskan wasatul syams tambah takdil awal wasatul qamar tambah takdil awal wasatul qamar tambah takdil salis tambah ta'dil sani wasatul qamar tambah ta'dil salis wasatul qamar dikurangi kurung buka wasatul syams tambah ta'dil syams. Kalau ada kurung buka dan kurung tutup ini dalam perhitungan di Excel harap hati-hati karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil. Ini dalil 4. Hasil dari perhitungan ini itulah nilai dalil rabi. Dalil 4.
Nah, dalil 4 ini nanti yang akan kita pakai dalam mendasari perhitungan atau pencarian nilai ta'dil rabi' di wasatil qamar. Kemudian yang terakhir dalil khamis. Dalil khamis ini dalam kitabnya disebutkan yukhadu bil 'uqdah as-sahihah wal wasat al-mu'addal ar-rabi'. Dalil khamis ini diambil dari nilai uqdah as-sahihah. Maksudnya uqdah as-sahihah ini uqdah yang sudah ditakdil. Berarti uqdah plus takdil awal uqdah. Ya, itu maksudnya. Kemudian buka kurung tutup, tambah al-wasat al-mu'addal ar-rabi', tambah wasatul qamar yang sudah ditakdil 4 kali. Wasatul qamar tambah takdil awal wasatul qamar, tambah takdil sani wasatul qamar, tambah takdil salis wasatul qamar, tambah takdil rabi' wasatul qamar. Itulah nilai dalil khamis. Kemudian nilai takdil khamisnya gimana? Takdil khamis wasatul qamar diambil dari dalil khamis ini. Baik, kita akan mencoba memperhitungkan nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas. Di sini sudah saya siapkan tabel perhitungannya seperti ini. Untuk tabel perhitungan nggak perlu persis seperti di kitab, itu nggak apa-apa. Yang penting logikanya sama. Jadi nggak harus ditulis, pembuatan tabelnya nggak harus ditulis persis di kitab, nggak masalah. Yang penting logikanya sama dan hasilnya nanti bisa sama. Baik, kita akan mencoba mempraktekkan dalam perhitungan apa yang tadi kita bahas. Pertama kita menghitung dalil awal terlebih dahulu. Dalil awal itu yakni nilai khasatus syams. Kita cari nilai khasatus syams, boleh sama dengan dulu, kita cari khasatus syamsnya berapa. Oh, ini nilai khasatus syamsnya 288, sekian. Ini dalam bentuk desimal. Kalau kita ingin menghendaki dalam bentuk derajat, maka derajat menit detik, maka kita tinggal ambil saja rumusnya, kita blok, klik kanan, copy, kemudian kita klik kanan sini, paste. Di sini 000. Kenapa? Coba kita klik, karena di sini sel yang dimaksud sebelahnya, maka kita pindahkan ke sini. Ini juga kita pindahkan, karena yang kita cari yang ini, yang kita rubah bentuknya yang ini juga kita pindah. Jadi dalil awal, nilai dalil awalnya kita bisa melihat di sini nilai bentar, saya perbaiki dulu selnya. Ya, ini saya kasih garis-garis biar kelihatan lebih mudah untuk dilihat. Nilai dalil awalnya sama dengan nilai khasatus syams. Berapa ini? 288,38 sekian. Atau kalau kita carikan derajat menit detik, 288 derajat 23 menit 12 detik. Ini nilai desimalnya, ini derajat menit detiknya. Saya tulis seperti ini ya. Dari dalil awal ini kemudian kita akan mengambil nilai ta'dil syams. Kita akan mengambil nilai ta'dil syams. Kita lihat di sini. Bentar. Ini jadwal ta'dil syams yukhadu bi khaswatiha wa yuzadu ala wasati syams aw yunqasu minhu bi hasbil alamah. Tadi untuk dalil awal nilainya 288 derajat sekian detik. Kita lihat kemudian di ta'dil syams ini
288. Ini 24, ini 270. Maka dari 270 ke 288 tinggal nambah 18. 270 di sini, kemudian tambah 18. 18-nya ini. Berarti nilai takdilnya, takdil syamesnya untuk 288 ini 1 derajat 49 menit 8 detik. Ini untuk 288. Saya ulangi, 1 derajat 49 menit 8 detik. Kita tulis 1 derajat 49 menit 8 detik. Itu 288. Kemudian kita lihat lagi dalilnya berapa, ada lebih menitnya enggak, ada lebih detiknya enggak, ada ternyata. Maka di sini kita nanti perlu interpolasi. Caranya ini yang 288 kita udah temu nilainya, kemudian kita cari yang nilai 289. Satu data setelahnya 289, kita lihat di sini nilai 289 itu nilai takdilnya 1 derajat 48 menit 28 detik. 1 derajat 48 menit 28 detik. Kita bisa menulisnya ini tambah ya seperti ini. Kemudian kita interpolasi karena yang dikehendaki di sini, kalau ini tadi kan nilai untuk 288, kita bisa menulisnya sama dengan round down. Ini round up. Kita bisa untuk interpolasi, maka kita pakai rumus tadi A ditambah, ini sebelumnya kita kasih kurung nggak apa-apa, A ditambah kurung buka B kurangi A kurung tutup dikali selisih menit detiknya ya. Maka untuk mendapatkan selisih menit detiknya kita cukup bisa seperti ini. Ini dikurangi ini. Bisa dipahami ya? Ini nilai desimalnya, nilai utuhnya. Ini cuma nilai sebelum koma. Kalau kita kurangkan ini kan jadi nilai desimalnya saja atau menit detiknya. Kurang tutup. Ini hasilnya. Kalau kita coba rubah ke dalam satuan derajat menit detik, kita copy kemudian kita paste. Ini hasil interpolasinya. 1 derajat 48 menit 52,53 detik. Ini untuk data ta'dilus syams.